Doni. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Prawan Mia Agi Olivia. Saya akan mempelajari untuk Bapak mengetahui tentang tuberkulosis kebal obat ya Pak ya. Sebelumnya Bapak keluhannya apa Pak? Dulu waktu itu kan sudah pernah konsul kali ya Pak, sama juga. Waktu itu saya masih batuk, nah terus sekarang tuh masih meninggal lah. Nah terus mana saya bosan masa ya kita baru minum obat. Jadi Bapak bosan minum obat ya Pak ya? Ya baik, di sini saya akan mengetahui Bapak untuk agar semangat minum obat lagi. Nah di sini ada ketahui tentang tuberkulosis kebal obat ya Pak. Selanjutnya ada definisi. Definisi kepatuhan minum obat adalah perilaku seseorang dalam mengkonsumsi obat sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan, meliputi dosis, waktu, dan cara penggunaan yang tepat, Pak. Nah, selanjutnya di sini ada berikut ini dari akibat jika tidak teratur minum obat TBC atau putus obat. Yang pertama, TBC tidak akan sembuh total. Jadi kalau misalkan Bapak minum obatnya nggak teratur, itu TBC-nya akan semakin parah, Pak. Yang kedua, TBC jadi kebal obat. Nanti TBC-nya itu bakal terus-menerus tumbuh, bakal tebal. Nah, yang ketiga, menularkan ke orang lain. Jadi kalau misalkan Bapak itu nggak minum obat, terus TBC-nya semakin banyak, semakin tebal, Bapak itu akan menularkan ke orang lain juga. Nah, yang keempat, kerusakan organ. Kerusakan organ terutama di paru-paru, Pak. Yang kelima, bisa menyebabkan kematian. Jadi Bapak itu harus semangat minum obatnya agar yang kelima ini nggak berdampak di diri Bapak. Selanjutnya, ada pesan untuk keluarga dan penderita TB paru. Di situ ada batuk yang sudah hilang, bisa timbul kembali atau kambuh, segera berkonsultasi dengan dokter. Berarti kalau misalkan Bapak itu batuknya kambuh lagi, kalau misalkan TBC-nya kambuh, langsung konsultasi ke dokter aja ya Pak ya. Yang selanjutnya, ketekunan dan keteraturan minum obat akan meringankan biaya pengobatan dan mempercepat kesembuhan. Kalau misalkan Bapak teratur minum obatnya itu mempercepat kesembuhan Pak. Nah, selanjutnya TB juga bisa menyerang kulit, kelenjar, tulang usus, dan bahkan ke otak, Pak. Selanjutnya ada buka jendela lebar setiap hari agar udara segar dan sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah, karena kuman TB akan mati jika terkena sinar matahari. Nah, Bapak setiap hari buka jendelanya apa enggak? Ya, kadang orang dan Ya, nanti ditekuni ya Pak ya, dibuka terus. Karena kalau misalkan kena sinar matahari, TB itu akan mati. Nah, selanjutnya ada pentingnya kepatuhan minum obat, yaitu pasien harus minum obat yang harus dianjurkan dokter pada waktu yang ditentukan agar sembuh. Kalau misalkan Bapak itu merasa bosan minum obat atau misalkan lagi malas minum obat, Bapak itu bikin jadwal Pak. Kayak misalkan minum obatnya itu dijadwal kayak pagi atau misalkan siang gitu ya Pak. Nah, selanjutnya apabila pasien merasa lebih baik, pasien harus tetap melanjutkan minum obat sampai selesai. Kalau misalkan Bapak itu merasa badannya itu udah merasa lebih baik atau misalkan udah fit, tapi Bapak itu harus minum obat sampai selesai Pak. Yang ketiga, menelan obat secara tidak teratur membuat kuman TB menjadi tebal. Nah, itu juga bisa mempertebal kuman. Yang ketiga, kuman TB sangatlah kuat, oleh karena itu dibutuhkan obat yang banyak, baik dan sedikit jumlahnya. Bapak tahu enggak obat-obat TB itu apa aja? lupa saya. Lupa ya. Obat TBC dan manfaatnya. Yang pertama, obat isoniazid Pak. Nah, isoniazid ini manfaatnya membunuh bakteri TBC yang sedang aktif tumbuh. Tapi ada efek sampingnya juga. Di sini ada kerusakan hati sama mati rasa. Nah, ini kalau misalkan efek samping ini keluar, kalau misalkan Bapak mau konsumsi obat isoniazid ini, nanti Bapak langsung ke rumah sakit terdekat. Nah, yang kedua, ini ada
dan mencegah resistensi obat. Nah, ini juga ada efek sampingnya, yaitu urinnya orang kemerahan. Nah, selanjutnya ini ada pirazinamid. Manfaatnya efektif pada fase awal pengobatan untuk membunuh bakteri dalam kondisi asam seperti dalam sel tubuh, Pak. Efek sampingnya nyeri sendi. Nah, selanjutnya ada ethambutol. Manfaatnya mencegah resistensi dan memperkuat kerja antibiotik lain. Efek sampingnya gangguan penglihatan. Nah, ini terakhir streptomycin. Jarang digunakan sekarang, Pak. Tapi manfaatnya itu digunakan jika TBC resisten atau pada kasus tertentu seperti TBC tulang. Nah, ini udah selesai, Pak. Jadi, Bapak ada yang mau ditanyakan? Oh, saya mau tanya ya. Berarti kalau misal minum obat harus diawasi sama keluarga ya. Iya, betul sekali. Jadi ya sama-sama mengerti. Barangkali saya lupa. Iya, betul sekali, Pak. Jadi kalau misalkan Bapak itu lupa atau misalkan malas minum obat, jadi ada yang nyemangatin gitu, ada yang ngingetin juga itu keluarganya. Iya, paham. Jadi bisa Bapak beri kesimpulan atas yang saya jelaskan tadi. Ya, cukup sih untuk paham. Udah paham? Boleh jelaskan, Pak? Sedikit aja. Iya, itu tadi kan saya sudah bilang waktu awal, saya bosan masa ya kita baru obat terus. Oh, ternyata ada itu keterangannya tadi saya dengar yang baca itu kalau misal nggak rutin minum obat, ntar ada gejala tambahannya, apalagi bisa sampai tambah kematian. Ya, betul sekali. Maka saya harus minum obat setiap hari. Kalau misal nggak mau, jadi apa? Terus kalau misal saya minum obat 1 hari atau 2 kali, itu harus ngulang lagi dari awal. Walaupun saya udah minum obat jalan sampai 3 bulan nih, terus kan harus ulang lagi awal sampai akhir lagi. Jadi saya gimana caranya harus ingetin ke keluarga, anak atau istri saya. Iya, betul sekali, Pak. Nah, ini kan ada leaflet untuk belajar bakat minumnya ya, Pak. Oh, iya. Ya. Nah, ini juga ada obat, nanti saya racikan ya, Pak ya. Nanti bisa Bapak bawa sini juga. Ini, Pak. Ya, terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya yang Bapak berikan. Saya Nia Anggawa juga undur diri ya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih.